KP siang ini, Saudara, dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin yang sudah bergabung via Zoom di Kompas Siang hari ini. Eh, Pak Ujang, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Pak, Presiden, capek-capek udah. enggak Pak. Kan naik pesawat Pak. Capek. Prabowo temui Jokowi, pengamat bilang Gibran tak bisa diajak ambil kebijakan strategis. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kerelaan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bentuk loyalitas dan komitmen seorang prajurit. Ia menekankan lagi kongsi Jokowi dan Prabowo yang sukses di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ujang menyebut, sekalipun Prabowo menang bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tetapi jasa besar ada pada diri Jokowi. Karena itu, ia menilai, Prabowo lebih memilih langsung bicara dengan Jokowi untuk membahas kebijakan strategis maupun urusan politik seperti pemilihan kepala daerah. Representasi Gibran itu ada pada Jokowi. Makanya Jokowi yang ditemui. Jadi posisi Gibran ini, menurut hemat saya, ini tidak bisa diajak mengambil kebijakan strategis. Maka ya ayahnya yang ditemui dan diajak diskusi. Seperti itu, kata Ujang saat dihubungi pada Senin, 4 November 2024. Pertemuan empat mata Prabowo dan Jokowi di Solo pada Ahad malam berlangsung sambil keduanya menikmati makan malam. Persamuan itu berjalan hampir 1,5 jam. Prabowo menjemput Jokowi dari kediamannya untuk menikmati makanan di angkringan Oma Semar. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tidak berkenan memberikan komentar saat ditanya soal pertemuan Prabowo dan Jokowi semalam melalui pesan singkat pada pagi ini. Usai pertemuan, Prabowo tidak banyak mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Jokowi. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini bahkan mengklaim tidak membahas politik. Ngobrolnya masalah ini dan itu, kata Prabowo sembari tertawa saat menjawab pertanyaan awak media. Saat ditanya apa yang dibahas, Prabowo justru mengatakan ia dan Jokowi menyantap nasi goreng Jawa bersama dan rasanya sangat enak. Sementara Jokowi menyebut makan malam bersama di angkringan Oma Semar atas inisiatifnya. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia, katanya melalui keterangan di media sosial X pada Senin, 4 November 2024. Pengamat politik Adi Praitno mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi hanya bentuk silaturahmi politik biasa antar tokoh dan elit. Adi menganggap Prabowo perlu Jokowi sebab untuk membangun bangsa perlu komunikasi dengan presiden terdahulu. Tak ada istilah Prabowo nggak move on dari Jokowi. Prabowo ini orang hebat, dukungan politiknya luar biasa, cukup solid, kata Adi Praitno. Analisis pengamat. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Gibran ini, menurut hemat saya tidak bisa diajak mengambil kebijakan strategis. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi ini memang menarik perhatian, apalagi di tengah posisi strategis yang diemban oleh Gibran Rakabuming sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo di pemilu 2024. Beberapa pengamat politik menyebut bahwa Gibran, meski merupakan putra presiden, mungkin belum dianggap cukup matang untuk mengambil keputusan strategis secara independen dalam skala nasional. Ada pendapat yang menganggap bahwa pengalaman politiknya di tingkat lokal sebagai wali kota Solo belum cukup menjadi dasar untuk mengambil keputusan besar yang berdampak langsung pada kebijakan nasional. Dengan demikian, masih ada anggapan bahwa peran Gibran lebih bersifat representatif dan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk menentukan arah kebijakan strategis. Namun, tidak sedikit yang menilai bahwa kemunculan Gibran dalam politik nasional adalah langkah strategis untuk membentuk citra kepemimpinan baru. Bahkan, kehadirannya mungkin lebih dilihat sebagai simbol sinergi antara pemerintahan saat ini dengan koalisi Prabowo di 2024. Jika benar bahwa Gibran sebagai wakil presiden dianggap tidak bisa diajak dalam mengambil kebijakan strategis, ini membuka beberapa sudut pandang penting mengenai dinamika politik, gaya kepemimpinan, dan pengalaman di lingkaran kekuasaan.
Berikut adalah analisis dalam konteks kepemimpinan Prabowo dan dampaknya terhadap pemerintahan. 1. Konteks kepemimpinan Prabowo. Prabowo adalah figur yang berpengalaman dalam dunia militer dan politik, dengan rekam jejak panjang yang mencakup pengalaman sebagai Menteri Pertahanan dan tokoh politik senior. Dalam peran sebagai presiden, ia mungkin ingin mengambil kendali penuh dalam pengambilan kebijakan strategis, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan, di mana pengalamannya lebih unggul. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang cenderung sentralistis ini bisa jadi membuat peran wakil presiden, khususnya Gibran yang baru dalam dunia politik nasional, lebih terbatas pada tugas seremonial atau kebijakan yang sifatnya teknis. 2. Pengalaman Gibran yang terbatas di pusat pemerintahan. Gibran adalah sosok yang relatif baru di panggung politik nasional. Sebagai mantan wali kota Solo, Gibran memang menunjukkan kapabilitas kepemimpinan di tingkat lokal. Namun, pengalaman tersebut mungkin belum cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis yang melibatkan urusan politik luar negeri, keamanan nasional, atau kebijakan ekonomi makro. Kurangnya pengalaman ini dapat menjadi alasan Prabowo lebih memilih mengonsolidasikan kekuatan dengan tokoh-tokoh berpengalaman di kabinet atau dewan penasihat daripada mengikut-sertakan Gibran dalam setiap keputusan strategis. 3. Dinamika relasi Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi memiliki hubungan politik yang kompleks, di mana Prabowo sebelumnya merupakan rival Jokowi tetapi akhirnya masuk dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Jika Prabowo menjadikan Jokowi sebagai tokoh yang sering diajak bertukar pikiran atau meminta nasihat, ini menunjukkan adanya keterikatan yang kuat serta kepercayaan yang telah terbentuk antara keduanya. Relasi ini juga bisa berarti bahwa Prabowo melihat Jokowi sebagai mitra yang lebih memahami konteks politik nasional dan strategi pemerintahan dibandingkan Gibran. 4. Strategi pencitraan dan legitimasi. Penunjukan Gibran sebagai wakil presiden kemungkinan juga memiliki dimensi pencitraan dan legitimasi politik untuk merangkul kalangan muda dan melanjutkan pengaruh keluarga Jokowi dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Gibran memiliki nilai strategis dari sisi simbolik, tetapi belum tentu dalam fungsi yang sepenuhnya aktif di arena pengambilan keputusan tingkat tinggi. Gibran lebih mungkin memfokuskan perannya pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan sosial, inisiatif ekonomi kreatif, atau program yang menyasar generasi muda. 5. Implikasi bagi pemerintahan. Jika wakil presiden tidak terlibat aktif dalam kebijakan strategis, hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam kontinuitas pemerintahan jika terjadi hal-hal darurat yang memerlukan kepemimpinan dari level tertinggi. Namun, Prabowo mungkin telah menyiapkan tim atau struktur tertentu yang memastikan stabilitas, bahkan jika ia memegang kendali penuh. Hal ini juga bisa menjadi tanda bahwa peran Gibran, setidaknya untuk saat ini, lebih difokuskan pada bidang yang tidak secara langsung terkait kebijakan strategis tetapi tetap penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang terjadi saat Gibran tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis menunjukkan beberapa implikasi penting terkait struktur dan arah pemerintahan yang dibangun Prabowo. Beberapa opini yang bisa diuraikan dari dinamika ini adalah: 1. Keberlanjutan visi Jokowi melalui kolaborasi Prabowo-Jokowi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi mungkin menunjukkan bahwa Prabowo melihat pentingnya melanjutkan visi yang telah diletakkan oleh Jokowi, atau setidaknya mendapatkan dukungan dari mantan presiden yang masih memiliki pengaruh kuat di publik dan struktur pemerintahan. Dengan membina hubungan yang baik dengan Jokowi, Prabowo dapat memperkuat landasan politiknya, terutama jika ia ingin meneruskan kebijakan pembangunan infrastruktur, kemajuan ekonomi, dan transformasi digital yang telah dimulai oleh Jokowi. 2. Pengaruh Jokowi terhadap keberlanjutan keluarga politiknya. Melibatkan Jokowi lebih aktif dalam diskusi-diskusi strategis menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya menghargai pengalaman dan jaringan politik Jokowi, tetapi juga memberikan tempat bagi pengaruh keluarga politik Jokowi, termasuk peran Gibran. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi strategi Prabowo untuk menjaga stabilitas hubungan dengan Jokowi dan mengakomodasi ekspektasi bahwa keluarga Jokowi masih memiliki peran dalam pemerintahan, meskipun peran Gibran saat ini lebih terbatas. 3. Peran simbolik Gibran dan pemetaan kekuatan politik. Dengan Gibran yang belum diajak dalam pertemuan strategis, ini menunjukkan bahwa posisi Gibran mungkin lebih berfungsi secara simbolis. Situasi ini bisa menyoroti bagaimana Prabowo memetakan ulang kekuatan politiknya,
ia mempertahankan otoritas di level strategis sambil menjaga kehadiran Gibran sebagai wajah muda yang dekat dengan publik. Hal ini mungkin bisa dilihat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kekuatan politik tradisional dan aspirasi generasi muda. 4. Spekulasi soal kepercayaan politik di internal pemerintahan. Tidak dilibatkannya Gibran juga bisa menjadi tanda kehati-hatian Prabowo dalam menempatkan kepercayaan penuh kepada sosok-sosok baru, khususnya mereka yang masih perlu meniti jalur pengalaman di kancah politik nasional. Prabowo mungkin memiliki pertimbangan pragmatis bahwa untuk kebijakan-kebijakan strategis, diperlukan sosok yang benar-benar memahami risiko-risiko besar yang melekat pada kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional. 5. Keuntungan bagi Gibran untuk mematangkan diri. Di sisi lain, situasi ini bisa memberikan keuntungan bagi Gibran untuk belajar dan membangun kompetensinya secara bertahap, tanpa langsung menghadapi tekanan pengambilan keputusan strategis yang besar. Ini mungkin adalah periode transisi bagi Gibran untuk mematangkan perspektifnya dan memahami lebih dalam tentang tata kelola di tingkat nasional, sembari membangun kepercayaan publik terhadap perannya. 6. Dinamika kekuasaan yang tersentralisasi. Pengamat mungkin melihat ini sebagai tanda gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung tersentralisasi. Tentu saja, ini bisa mengundang kritik, karena peran wakil presiden yang terbatas dapat dianggap sebagai kurangnya keterlibatan dalam checks and balances di pemerintahan. Namun, dari sudut pandang Prabowo, pengambilan kebijakan strategis yang lebih tersentralisasi mungkin dianggapnya sebagai cara untuk memastikan efektivitas, mengingat kompleksitas dan kerentanannya. Analisis pengamat bahwa Gibran tidak bisa diajak dalam mengambil kebijakan strategis, perlu ditinjau secara hati-hati dan tidak langsung dijadikan dasar untuk menilai kemampuan Gibran dalam mengemban tugas sebagai wakil presiden. Ada beberapa alasan mengapa pandangan pengamat ini mungkin lebih relevan sebagai bahan masukan ketimbang acuan final dalam menilai kompetensi Gibran. 1. Konteks waktu dan pembagian tugas. Gibran adalah politisi yang relatif baru di tingkat nasional, sehingga proses adaptasi dan pembelajaran adalah hal yang wajar dan diperlukan. Tugas sebagai wakil presiden seringkali memerlukan waktu untuk benar-benar menguasai kompleksitas kebijakan di tingkat nasional, terutama dalam bidang strategis seperti pertahanan, ekonomi, atau diplomasi. Dalam banyak kasus, wakil presiden di awal masa jabatan mereka pun belum selalu langsung dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar. Dan itu bukan berarti mereka tidak mampu. 2. Peran wakil presiden yang berbeda dari presiden. Wakil presiden memang memiliki tanggung jawab sebagai pendamping presiden dan pelaksana tugas tertentu. Namun dalam banyak sistem pemerintahan, wakil presiden tidak selalu menjadi bagian utama dari pengambilan kebijakan strategis. Jika Gibran belum terlibat dalam keputusan strategis, bisa jadi hal itu adalah bagian dari pola pengelolaan kekuasaan yang dipilih oleh Presiden Prabowo, bukan cerminan ketidakmampuan Gibran. 3. Potensi yang masih bisa dikembangkan. Menilai kompetensi seseorang hanya dari awal masa jabatannya tidaklah cukup, apalagi Gibran baru pertama kali berada di level nasional sebagai wakil presiden. Posisi ini memungkinkannya untuk memperkaya pengalaman, mendapatkan bimbingan, dan mengembangkan kapasitasnya secara bertahap. Potensi kepemimpinan seseorang bisa tumbuh seiring dengan bertambahnya pengalaman, terutama dalam jabatan tinggi seperti ini. 4. Dinamika politik dan distribusi kekuasaan. Dalam struktur pemerintahan yang mungkin cenderung tersentralisasi, seperti yang tampak di awal kepemimpinan Prabowo, tidak dilibatkannya Gibran dalam keputusan strategis bisa lebih mencerminkan pilihan gaya kepemimpinan daripada penilaian langsung terhadap kemampuan Gibran. Prabowo, dengan latar belakang militer dan politik yang panjang, mungkin merasa lebih percaya diri mengambil keputusan strategi sendiri atau melibatkan sosok yang lebih senior. Artinya, hal ini bisa lebih mencerminkan pendekatan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan daripada keterbatasan Gibran. 5. Peran pengamat sebagai refleksi, bukan otoritas penilaian. Pandangan pengamat memang dapat memberikan perspektif yang berguna, tetapi tetap harus disadari bahwa analisis mereka bersifat opini yang didasarkan pada penafsiran tertentu, belum tentu mencakup keseluruhan konteks internal yang mungkin tidak terlihat dari luar. Pengamat seringkali menilai dari pola dan peristiwa yang dapat diakses publik, tanpa mengetahui dinamika internal penuh yang terjadi di pemerintahan. 6. Pentingnya hasil kerja dan pembuktian jangka panjang.
Kemampuan Gibran sebagai wakil presiden sebaiknya dinilai dari kinerjanya selama periode jabatan, bukan sekadar dari keterlibatan awalnya dalam pengambilan keputusan strategis. Selama masa kepemimpinannya, hasil kerja, kebijakan, dan kemampuannya mendampingi presiden secara efektif akan lebih mencerminkan kompetensi dan kesesuaian dirinya dalam peran ini. Waktu dan pengalaman diharapkan akan mengungkap sejauh mana ia mampu membawa dampak positif. Jadi, pendapat pengamat tersebut lebih tepat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan, bukan acuan pasti. Untuk menilai kemampuan Gibran sebagai wakil presiden secara objektif, perlu mempertimbangkan waktu, bukti nyata dari hasil kerja, dan dinamika kebijakan pemerintahan yang mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang dilakukan di luar keterlibatan Gibran mungkin mengindikasikan beberapa hal penting dalam dinamika politik dan kepemimpinan pemerintahan. Berikut adalah analisis mengenai beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan mengapa Prabowo merasa perlu menemui Jokowi terkait hubungan dengan Gibran. 1. Mendapatkan nasihat atau dukungan dari tokoh yang berpengalaman. Mengingat Jokowi memiliki rekam jejak yang kuat sebagai presiden 2 periode, Prabowo mungkin memandang pertemuan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan masukan dan nasihat, terutama terkait strategi pemerintahan dan arah kebijakan nasional. Jokowi memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik nasional, manuver dalam pemerintahan, dan cara menghadapi isu-isu yang kompleks, yang bisa sangat berguna bagi Prabowo dalam membangun pemerintahan yang kuat. Sebagai mantan presiden, Jokowi juga memahami tantangan yang mungkin dihadapi Gibran dan bagaimana mengatasi hambatan yang muncul. 2. Memastikan komitmen dan legitimasi pemerintahan bersama Gibran. Meskipun Gibran terpilih sebagai wakil presiden, usia mudanya dan keterlibatannya yang masih baru di politik nasional bisa menjadi sumber keraguan bagi sebagian kalangan. Prabowo mungkin ingin memastikan bahwa ia dan Jokowi memiliki pemahaman yang sama mengenai peran Gibran dalam pemerintahan. Pertemuan ini bisa jadi bertujuan untuk mengonsolidasikan dukungan Jokowi terhadap pemerintahan baru ini, memastikan bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran tetap kuat dan diterima, terutama oleh para pendukung Jokowi yang mungkin masih meragukan Gibran. 3. Membangun hubungan kerja yang seimbang dengan Gibran sebagai wakil presiden. Ada kemungkinan bahwa Prabowo menyadari pentingnya membangun hubungan kerja yang solid dan efektif dengan Gibran. Dengan bertemu Jokowi, Prabowo mungkin ingin menunjukkan bahwa ia menghargai latar belakang Gibran sebagai bagian dari keluarga politik Jokowi. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo berusaha menciptakan suasana kerja yang harmonis dengan mengakui pengaruh keluarga Jokowi dalam pemerintahan. 4. Mengkomunikasikan pembagian peran dan tanggung jawab. Prabowo mungkin ingin berdiskusi dengan Jokowi tentang peran Gibran, termasuk di mana wakil presiden bisa berperan secara signifikan tanpa langsung terjun dalam kebijakan strategis. Ini bisa saja menjadi langkah Prabowo untuk mengklarifikasi atau membicarakan kesepahaman mengenai peran yang lebih spesifik bagi Gibran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Dengan demikian, Prabowo bisa tetap memegang kendali kebijakan strategis, sementara Gibran dapat fokus pada bidang yang sejalan dengan minat dan pengalamannya. 5. Mengelola persepsi publik dan kepercayaan politik. Ada pula kemungkinan bahwa Prabowo memahami pentingnya menjaga citra pemerintahan di mata publik. Mengingat Gibran adalah sosok yang masih baru dalam panggung politik nasional, ada risiko persepsi negatif dari publik yang merasa bahwa Gibran mungkin belum siap atau tidak aktif dalam mengambil keputusan penting. Prabowo bisa jadi memanfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan dukungan dan arahan dari Jokowi, guna menghindari persepsi publik yang dapat melemahkan kredibilitas pemerintahannya, sekaligus memperkuat citra bahwa pemerintahan ini berada dalam satu visi dengan pemimpin yang berpengalaman. 6. Strategi untuk menghadapi tantangan politik internal dan eksternal. Sebagai tokoh yang telah lama berada di lingkaran politik nasional, Prabowo kemungkinan menyadari bahwa pemerintahan barunya akan menghadapi tantangan politik yang tidak sedikit, baik dari dalam pemerintahan maupun dari oposisi. Mengingat Jokowi masih memiliki jaringan dan pengaruh yang signifikan, pertemuan ini bisa jadi bagian dari strategi Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Dukungan dari Jokowi bisa memberikan keuntungan bagi Prabowo untuk meminimalisasi hambatan politik dan memperkuat basis kekuasaannya, terutama bila ada isu atau kebijakan yang menimbulkan tantangan besar. Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang dilakukan tanpa melibatkan Gibran menunjukkan bahwa Prabowo mungkin ingin mendapatkan nasihat,
dukungan, dan kesepahaman dari Jokowi mengenai pemerintahan baru. Prabowo tampaknya menghargai pengalaman Jokowi sebagai presiden sebelumnya dan melihatnya sebagai tokoh penting yang dapat membantu memastikan legitimasi serta stabilitas pemerintahannya bersama Gibran. Selain itu, Prabowo mungkin bermaksud memperjelas pembagian peran antara dirinya dan Gibran dengan memposisikan dirinya sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan strategis, sementara Gibran difokuskan pada tugas-tugas yang sesuai dengan latar belakang dan potensinya. Pertemuan ini juga dapat dipandang sebagai upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan dukungan politik dan membangun hubungan kerja yang harmonis, dengan memanfaatkan pengaruh Jokowi untuk memperkuat posisi pemerintahan di mata publik. Langkah ini tampaknya dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas pemerintahan, serta memberikan ruang bagi Gibran untuk tumbuh dan beradaptasi dalam peran nasionalnya sebagai wakil presiden. Kepada para pengamat, dalam memberikan analisis terutama yang berkaitan dengan figur publik seperti wakil presiden, penting untuk selalu mempertimbangkan dampak dari opini yang disampaikan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijadikan panduan agar analisis tidak sampai menjatuhkan marwah atau integritas pejabat negara, namun tetap objektif dan berimbang. 1. Gunakan data dan konteks yang komprehensif. Sebelum memberikan analisis, pastikan untuk mengumpulkan data yang memadai, serta memahami konteks keseluruhan situasi. Wakil presiden, misalnya, memiliki peran yang seringkali diatur oleh presiden dan dinamika internal pemerintahan. Oleh karena itu, analisis hendaknya memperhitungkan konteks tugas, pengalaman, dan keterbatasan peran mereka, tanpa menyimpulkan ketidakmampuan secara sepihak. 2. Hindari kesimpulan prematur. Setiap pejabat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun performanya, terutama jika mereka baru menduduki posisi tinggi seperti wakil presiden. Pengamat hendaknya memberi kesempatan kepada pejabat yang baru untuk menunjukkan kinerjanya. Menilai terlalu dini atau berdasarkan kejadian yang terbatas dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang akurat dan bisa menyesatkan opini publik. 3. Jaga kehormatan dan integritas dalam kritik. Sebagai pengamat, kritik yang konstruktif lebih dihargai dan bermanfaat. Kritik yang menjatuhkan tidak hanya mengancam marwah pejabat tetapi juga dapat menciptakan sentimen negatif di masyarakat yang tidak beralasan. Jika memang ada kritik, sampaikan dengan bahasa yang menghormati posisi pejabat terkait dan dengan penjelasan yang jelas, agar kritik tersebut tidak disalahartikan. 4. Sampaikan dengan bahasa yang objektif dan berimbang. Gunakan bahasa yang netral dan hindari frasa yang dapat menimbulkan kesan meremehkan. Menganalisis kekuatan dan tantangan seorang pejabat harus dilakukan dengan keseimbangan, mengakui potensi sekaligus menyebut area perbaikan, tanpa terkesan mendiskreditkan. 5. Fokus pada fakta, bukan spekulasi. Hindari spekulasi yang tidak berdasar dan fokus pada fakta yang diketahui publik. Misalnya, jika wakil presiden belum terlibat dalam kebijakan strategis, analisis lebih baik fokus pada peran-peran yang sudah jelas dijalankan olehnya dan mencermati dampaknya bagi pemerintahan secara keseluruhan, tanpa berasumsi negatif tentang kemampuannya. 6. Sadar akan tanggung jawab sebagai pencipta opini publik. Pengamat memiliki tanggung jawab besar karena pendapat mereka berpengaruh dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana analisis akan dipersepsikan publik dan apakah hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pemahaman mereka atau justru menimbulkan persepsi yang bias. Dengan menjaga keseimbangan dalam setiap analisis, pengamat dapat berkontribusi pada iklim diskusi yang sehat dan konstruktif, serta mendukung kehormatan institusi pemerintahan, termasuk wakil presiden, yang berperan penting dalam stabilitas negara. Like, subscribe, share dan komennya. Salam literasi. Ditulis oleh Widodo Sihotang.